Adapun sifat fisikokimia dari lidokain yaitu memiliki struktur lipofilik dan bersifat tidak terionisasi sehingga dengan mudah dapat masuk ke dalam serabut saraf dan membran aksonal. Merek dagang obat ini tersedia dalam berbagai macam bentuk sediaan seperti injeksi, gel, salep, supositoria, larutan semprot, tetes mata, dan tetes telinga. Merek dagang yang ada di pasaran ialah Silokain, Estesia, Lidocaine Compositum, Celestin A, PH Kain, Otilon, Lidodex, Lignoval, Ultra Project N, dan Otopine. Next. Adapun indikasi dari lidokain ini biasanya diberikan melalui injeksi lokal. Lidokain juga dapat digunakan secara intravena untuk berbagai tujuan seperti anestesi regional sebagai agen antidisritmia, meredakan nyeri neuropatik perifer dan sentral, pengobatan fibromialgia, dan sebagai acuan pada nyeri pasca operasi. Lidocaine dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas alergi yang dikonfirmasi terhadap basis amida dan dengan pasien yang memiliki reaksi merugikan parah. Reaksi anafilaksis terhadap lidocaine mungkin dapat terjadi tetapi jarang. Sediaan lidocaine yang mengandung epinefrin menyebabkan efek kardiovaskular bahkan jika hanya diberikan dalam jumlah kecil. Dan pemantauan hemodinamik penting harus dilakukan sebelum dan selama penggunaan larutan yang mengandung vasopresor, terutama jika ada kekhawatiran khusus atas status kardiovaskular pasien. Baik, selanjutnya dosis, aturan pakai, dan kronofarmakologi. Yang pertama yaitu lidocaine larutan injeksi yang digunakan sebagai aritmia injeksi, di mana dosis dewasa yaitu 1-1,5 mg per kilogram dosis intravena. Diberikan setelah 2-3 menit, dapat diberikan ulang 0,5-0,7 mg per kilogram dosis intravena. Diberikan setelah lebih dari 2-3 menit dalam jangka waktu 5-10 menit dengan total 3 mg per kilogram. Kemudian lidocaine semprot, di mana setiap semprot lidocaine semprot 10% setara dengan 10 mg atau 0,1 ml. Di mana dosis dewasa untuk tindakan dental sama dengan 1,5 semprot, fungsi sinus maksila 3 semprot, untuk usia 3-12 tahun, maksimal 3 mg per kilogram berat badan. Prosedur pada jalur pernapasan maksimal 1,5 mg per kilogram berat badan. Untuk usia di bawah 3 tahun, diperlukan larutan dengan konsentrasi lebih rendah. Yang kemudian lidocaine jelly. Untuk anestesi uretra pada laki-laki 20 ml dan untuk perempuan 10-20 ml. Untuk sisus kopi 30-40 ml, endoskopi 10-20 ml, rektoskopi 20 ml, dan lubrikan intubasi 2 ml. Next. Selanjutnya untuk farmakokinetika, yang pertama itu ada absorpsi lidocain. Absorpsi lidocain ini sangat baik apabila diberikan secara intravena dan masa kerjanya itu sekitar 45-90 detik dengan durasi 10-20 menit. Pemberian secara intravena lidocain ini mengubah konduksi sinyal di neuron dengan menghalangi cepat tegangan gate sodium, saluran dalam membran sel saraf yang bertanggung jawab untuk propagasi sinyal. Dengan cukup penyumbatan membran dari neuron postsinaptik, tidak akan depolaris. Dengan demikian akan mencegah sinyal rasa sakit. Yang kedua ada distribusi lidocain. Jadi lidocain ini didistribusi berikatan dengan protein sebanyak 60-80%. Ketika lidocain ini diberikan secara intravena pada subjek normal, volume distribusinya adalah 0,6-4,5 liter per kg. Lidocain ini telah terbukti melewati plasenta dan sawar darah otak dengan difusi pasif sederhana. Lidocain ini mungkin ada dalam bentuk terionisasi atau tidak terionisasi tergantung pada pH lingkungan. Sebagai obat basa lemah, lidocain ini cenderung lebih tidak berserikat dan mampu melintasi membran sel dalam media basah. Adapun metabolisme lidocain itu terjadi melalui enzim sitokrom hati yang mengubah lidocain lipofilik menjadi molekul hidrofilik yang dapat lebih mudah dihilangkan. Lidocain sebagian besar dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, 3A4 atau CYP3A4.
Lidokain dimetabolisme dengan cepat dengan eliminasi 70% dengan lintasan pertama melalui hati, di mana molekul mengalami endalkalisasi oksidatif mengalami monoethylglisin silidin atau MEGX dan selanjutnya glisin silidin atau GX. Kemudian di metabolisme lebih lanjut melalui menjadi monoethylglisin dan silidin. Next. Nah, adapun ekskresi dari lidokain, ekskresi lidokain yakini bahwa metabolit lidokain diserap kembali dari saluran pencernaan dan diekspresikan dalam urin. Lidokain dan metabolitnya sebagian besar diekspresikan melalui ginjal. Kurang dari 10% lidokain diekspresikan tanpa dimetabolisme, sisanya tidak berubah. Waktu paruh lidokain akan memanjang dari 1,8 jam pada pasien normal menjadi lebih dari 6 jam pada pasien dengan penyakit hati yang berat. Kemudian ada farmakodinamika lidokain, yaitu penghambat kanal natrium. Lidokain bekerja dengan menghambat kanal natrium pada membran saraf. Hal ini menghambat maksud ion natrium ke dalam sel saraf yang penting untuk memicu dan mempertahankan potensial aksi dengan menghambat konduksi impuls saraf lidokain. Lidokain mengurangi kemampuan saraf untuk mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Kemudian ada durasi tindakan, yaitu lidokain memiliki tindakan pendek hingga menengah tergantung pada formulasi pada metode administrasi yang digunakan. Lidokain topikal umumnya digunakan untuk anestesi permukaan dan memiliki durasi tindakan yang lebih singkat. Sementara itu, lidokain yang disuntikkan ke dalam jaringan akan diberikan melalui blok saraf memiliki durasi tindakan yang lebih lama. Kemudian ada selektivitas lidokain cenderung memiliki selektivitas yang lebih tinggi untuk kanal natrium yang terbuka dan berdenyut secara berulang. Setelah kanal yang aktif pada serat saraf yang terlibat dalam transmisi sinyal rasa sakit. Kemudian ada efek jaringan saraf. Selain penghambat konduksi impuls rasa sakit, lidokain juga dapat mempengaruhi penghambat impuls motorik dan sensorik di sekitar area yang diobati. Ini dapat menyebabkan kebas, mati rasa, atau pengurangan fungsi sementara pada area dianestesi. Efek sistematik, meskipun lidokain umumnya digunakan sebagai anestesi lokal, dalam beberapa kasus jika dosisnya tinggi atau jika larutan lidokain disuntikkan ke dalam aliran darah, lidokain juga dapat memiliki efek sistemik. Ini termasuk efek pada kardiovarkular seperti menurunkan kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung serta pengaruh terhadap sistem saraf. Next. Next. Tiduran nggak ini orangnya ini? Kemudian ada efek samping. Efek samping sistem saraf, yaitu gejala neurologis seperti kelesuan, pusing, bingung, atau kebingungan. Kebas atau mati rasa pada area yang lebih luas dari yang diinginkan. Kehilangan kesadaran atau pingsan. Kemudian ada efek samping sistem kardiovarkular. Perubahan irama jantung termasuk aritma atau denyut jantung tidak teratur, penurunan tekanan darah, kegagalan jantung. Kemudian ada efek samping sistem saraf perifer. Reaksi alergi lokal seperti ruam, gatal, atau kemerahan di area aplikasi. Kejang otot atau tremor, gangguan pada sistem saraf perifer seperti gangguan sensorik atau gangguan gerakan. Baik, kemudian ada efek toksik dari lidokain. Lidokain dapat memberikan efek serius yang mengancam nyawa jika diberikan dengan konsentrasi melebihi 12 mikrogram per mili, menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, aritmia, dan henti jantung. Kemudian lidokain menyebabkan toksisitas sistemik dengan mempengaruhi otak dan otot jantung. Terjadi perubahan mendadak pada tanda-tanda vital pasien juga merupakan efek toksik dari lidokain.
Kemudian efek samping overdosis di tempat suntikan lidokain sangat dapat berdampak. Contohnya, kesalahan anestesi spinal total atau injeksi obat subdural menyebabkan gangguan hemodinamik parah, yaitu hipotensi atau bradikardia hingga serangan jantung dan pernapasan. Mekanisme awal toksisitas lidokain terhadap sistem saraf, yaitu eksitasi sistem saraf pusat berupa kejang, kemudian depresi sistem saraf pusat, yaitu dengan berhentinya kejang, diikuti hilangnya kesadaran, depresi napas, hingga berhentinya napas. Efek ini terjadi karena analgesik lokal menghasilkan stimulasi yang kemudian dengan cepat menghasilkan hambatan luas pada sistem saraf pusat. Konsentrasi tinggi anestesi lokal dalam serum dapat memberikan efek pada kardiovaskular. Lidokain memblok kanal natrium dengan cepat. Pada jantung, mekanisme ini menekan fase nol potensial aksi jantung dan menyebabkan aritmia atau gangguan yang terjadi pada irama jantung. Kemudian interaksi lidokain dengan obat lain. Yang pertama ada silazin. Jenis interaksinya sinergis, kemudian efek interaksinya, silazin sebagai agen anestesi golongan A2 adrenoreseptor agonis meningkatkan efek analgesik lidokain. Mekanisme interaksinya, A2 adrenoreseptor agonis yaitu silazin menekan miokardium atau otot jantung akibat stimulasi saraf parasimpatis, sehingga penurunan cardiac output, yaitu jumlah darah di pompa jantung dalam 1 menit, bradikardi, dan hipotensi menunjukkan peningkatan efek analgesik. Kemudian, penggunaan dengan propanolol terjadi interaksi sinergis, yaitu interaksi antara lidokain dan propanolol dapat menurunkan cardiac output. Propanolol sebagai beta blocker non-selektif menghambat reseptor beta adrenergik di jantung. Dengan menghambat reseptor ini, propanolol mengurangi respon jantung terhadap stimulasi adrenalin dan noradrenalin. Hal ini menyebabkan penurunan denyut jantung, kontraktilitas, dan beban kerja jantung secara keseluruhan. Kemudian dengan obat adrenalin atau epinefrin, terjadi interaksi antagonis, yaitu adrenalin menghambat proses absorpsi lidokain sehingga efeknya tetap lokal dan tidak meluas. Mekanisme interaksinya, adrenalin sebagai vasokonstriktor atau menyempitkan pembuluh darah sehingga dia mengkonstruksi otot polos vaskular dan memperlama waktu kerja lidokain. Kemudian dengan obat simetidin terjadi interaksi antagonis di mana simetidin menghambat biotransformasi lidokain. Mekanisme interaksinya, simetidin sebagai antagonis H2 histamin poten menghambat aktivitas enzim mikrosomal hati dengan cara mengikat sitrokom P450 yang bertanggung jawab untuk metabolisme lidokain di hati. P450 yang sifatnya reversibel membentuk kompleks sehingga sitrokom P40 yang aktif pada 450 yang aktif berkurang jumlahnya. Selanjutnya, informasi yang perlu disampaikan kepada pasien dan tenaga kesehatan. Informasi yang perlu disampaikan kepada pasien dan tenaga kesehatan terkait penggunaan lidokain. Yang pertama ada indikasi lidokain digunakan untuk menghasilkan mati rasa lokal pada kulit, jaringan, atau selaput lendir. Hal ini dapat digunakan sebelum prosedur medis atau bedah minor seperti pemasangan kateter, suntikan, atau tindakan bedah kecil. Yang kedua, cara penggunaannya, lidokain dapat diberikan dalam bentuk gel, krim, atau semprotan. Obat ini harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan yang meresepkannya. Pastikan untuk membaca dan mengikuti instruksi yang terdapat pada kemasan obat. Yang ketiga, efek samping umum. Beberapa efek samping umum yang mungkin terjadi setelah penggunaan lidokain termasuk rasa terbakar, gatal, kemerahan, atau bengkak pada area yang diobati. Biasanya efek samping ini bersifat sementara dan tidak memerlukan perhatian medis. Namun jika efek samping tersebut berlangsung atau memburuk, segera hubungi dokter. Yang keempat, reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap lidokain. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam kulit, gatal-gatal, sesak nafas, pembengkakan wajah atau bibir setelah penggunaan lidokain, segera hentikan penggunaan obat atau cari bantuan medis segera. Next slide. Selanjutnya ada interaksi obat. Beritahu dokter atau petugas kesehatan tentang semua obat, suplemen, atau produk lain yang Anda gunakan sebelum menggunakan lidokain.
Beberapa obat atau zat tertentu mungkin berinteraksi dengan lidokain dan mempengaruhi efektivitas dan meningkatkan resiko efek samping. Yang keenam, ada keamanan penggunaan. Lidokain aman digunakan dalam dosis yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang kompeten. Hindari penggunaan lidokain dalam jumlah berlebihan atau jangka waktu yang lebih lama. Yang ketujuh, ada kontraindikasi. Lidokain tidak boleh digunakan oleh individu yang memiliki riwayat alergi terhadap lidokain atau obat-obat sejenisnya. Yang ke-8, ada efek pada kehamilan atau menyusui. Jika Anda sedang hamil, merencanakan kehamilan atau sedang menyusui, bicarakan dengan dokter sebelum menggunakan lidokain. Yang ke-9, ada penyimpanan. Simpan lidokain sesuai petunjuk pada label kemasan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Apabila dari teman-teman dan Bapak memiliki tanggapan dan saran, saya persilahkan. Oke, terima kasih kelompok 789. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terakhir nih ya. Izin bertanya. Oke, silakan Grace. Jadi kan tadi disampaikan di slide sebelumnya kalau lidokain ini sebenarnya tujuannya untuk anestesi lokal, namun pada dosis yang tinggi juga bisa memberikan efek anestesi sistemik. Nah, menurut kelompok kalian dari segi efektifnya itu lebih efektif anestesi secara anestesi sistemiknya ini lidokain dosis tinggi atau anestesi lain yang memang ditunjukkan untuk sistemik gitu. Terima kasih. Terima kasih, Grace. Kami mohon izin waktu sebentar untuk